Ahsanallahu ilaikum, Ustadz. Izin bertanya, setiap hari saya terus mengalami kegelisahan karena suatu masalah. Mohon solusi dan nasihatnya agar hati saya bisa tenang, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabawuthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kehidupan dunia ini itu memang sudah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian. Iya, alladzi khalaqal al-mauta wal hayata liyabluwakum. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Jadi ujian. Tidak ada yang bisa keluar dari ujian. Namanya ujian, ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Dan ujian itu kadang dalam bentuk nikmat, pemberian, dan kadang dalam bentuk hal yang ditahan. Kadang dalam bentuk afiat, dan kadang dalam bentuk musibah, masalah. Seseorang misalnya dapat harta, jangan disangka itu bukan ujian. Itu ujian pada harta yang dia dapatkan. Dia ditimpa kekurangan, itu juga ujian. Jadi itulah kehidupan. Cuman yang paling penting itu bagaimana orang baik amalannya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalannya. Itu yang paling bagus amalannya, yang ikhlas dan mencocoki sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Karena itu kita jangan menentang dari ketentuan dan takdir Allah. Jalani saja. Terima hal tersebut. Imani takdir dan ketentuan Allah. Kemudian yang kedua, seorang itu, apalagi dia seorang muslim, itu hidupnya yang paling indah, yang paling baik. Sebab pada segala keadaan bagi dirinya itu adalah pintu ketaatan, pintu ibadah. Karena itu di dalam hadits di riwayat Muslim dari Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, in amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min." Sangat menakjubkan perkara seorang mukmin. Sungguhnya seluruh perkaranya adalah kebaikan. Dan ini tidak terjadi pada siapapun kecuali untuk seorang mukmin. In asabathu sarra syakar fakana khairan lah. Kalau dia ditimpa, dia dapat kelapangan, dia bersyukur. Nah, itu pintu ibadah itu. Dapat kelapangan, ibadah apa yang dia lakukan? Dia bersyukur. Itu ibadahnya. Maka kebaikan yang dia peroleh. Fa in asabathu dharra sabar fakana khairan lah. Kalau dia ditimpa oleh bahaya, kesusahan, maka dia bersabar. Itu pintu ibadahnya, sabar. Maka kebaikan pula yang dia dapatkan. Iya. Pintu ibadah itu banyak, subhanallah. Ada pintu ikhlas, ada pintu harapan, pintu rasa takut, pintu tawakal kepada Allah, pintu dia serahkan perkaranya, berserah diri kepada Allah, pintu merendah hati kepada Allah Subhanahu wa taala, pintu bersegera kepada kebaikan, pintu cinta kepada Allah, pintu rindu kepadanya, pintu lebih mendahulukan akhirat di atas dunia. Ada pintu sholat, tertimpa musibah dia melakukan sholat, ada kesusahan dia sholat. Nah, para nabi itu idza hazzabahum amr faza'u ila shalah. Kalau ditimpa oleh perkara genting, mereka segera melakukan sholat. Itu kan pintu-pintu ibadah dibukakan untuk kita banyak sekali. Iya. Karena itu tidak ada kesedihan sebenarnya di hati seorang muslim itu, di kehidupannya, dan seluruh hidupnya bisa bermakna dan menjadi indah apabila dia memahami dari mana-mana ini. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.